Saat ini gaya hidup hedon menjadi tren di mana-mana. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dengan memiliki uang banyak seolah menjadi tuntutan di dalam kehidupan saat ini. Uang memang bukan segalanya, tapi sayangnya segala sesuatu bisa didapatkan dengan uang. Dengan uang kita bisa membeli kendaraan, bisa traveling, bisa membeli rumah, bisa bersekolah di tempat yang keren, dan banyak hal yang merupakan impian manusia bisa dibeli dengan uang. Sehingga sekarang banyak sekali orang ingin disebut sebagai orang kaya. Dan katanya menjadi kaya itu ada faktor hoki atau faktor luck-nya. Ada juga mengatakan bahwa orang bisa menjadi kaya karena cara berpikir yang positif dan kreatif. Apa betul begitu? Apa kamu tahu siapa saja orang yang terkaya di bumi pada saat ini? Dan inginkah kamu tahu apa yang menjadi kunci sukses mereka? Sehingga mereka bisa menjadi orang yang terkaya di bumi. Kalau penasaran, tonton terus video ini sampai akhir. Tapi jangan lupa klik like kalau Anda suka dan subscribe supaya Anda terus mendapatkan video-video saya yang selanjutnya. Oke, kita langsung aja ya. Saya nggak lama lagi. Kita cek siapa sih orang terkaya di bumi saat ini menurut Forbes. Orang yang terkaya ke-10, Steve Ballmer, owner Los Angeles Clippers dengan kekayaan 80,7 miliar US dollar. Steve Ballmer adalah mantan CEO Microsoft yang telah memimpin sejak tahun 2000 hingga 2014. Ballmer mengawasi Microsoft setelah kehancuran .com pertama dan melalui upaya untuk mengejar Google dalam kemampuan pencarian dan Apple ponsel. Dan pada tahun yang sama, dia pensiun dari Microsoft dan membeli NBA Los Angeles Clippers seharga 2 miliar US dollar. Dia telah meningkatkan filantropinya tahun 2014 dan memasukkan lebih dari 2 miliar US dollar dengan fokus mengangkat orang Amerika keluar dari kemiskinan. Dan tahun 2018, dia menginvestasikan 59 juta US dollar ke dalam social solution yang membuat perangkat lunak untuk organisasi nirlaba dan lembaga pemerintah. Orang terkaya ke-9, Mukesh Ambani, founder dan chairman Reliance Industries dengan kekayaan 83,5 miliar US dollar. Mukesh Ambani menjalankan dan memimpin Reliance Industries senilai 104 miliar US dollar yang memiliki kepentingan di bidang petrokimia, minyak, gas, dan telekomunikasi. Reliance sendiri didirikan oleh ayahnya, Dhirubhai Ambani, seorang pedagang benang, dan tahun 1966 sebagai produsen tekstil. Setelah ayahnya meninggal pada tahun 2002, Ambani dan adiknya Anil membagi dua perusahaan raksasa ini. Reliance memicu perang harga telekomunikasi dengan peluncuran telepon 4G dan layanan broadband Geo tahun 2016. Saat ini, Reliance memiliki lebih dari 420 juta pelanggan dan siap meluncurkan layanan 5G. Dan Ambani juga merubah Reliance menjadi energi hijau dan perusahaannya akan menginvestasikan 80 miliar US dollar selama 10-15 tahun mendatang untuk energi yang terbarukan. Orang terkaya ke-8, Carlos Slim Helú, Honorary Chairman American Mobil dengan kekayaan 93,5 miliar US dollar. Carlos adalah orang terkaya di Meksiko. Carlos dan keluarganya mengendalikan perusahaan telekomunikasi terbesar di Amerika Latin. Dengan mitra telekomunikasi asing, Slim membeli saham Telmex, satu-satunya perusahaan telepon di Meksiko. Dan tahun 1990, Telmex menjadi bagian dari American Mobil. Beliau juga memiliki saham di perusahaan konstruksi Meksiko, barang konsumen, tambangan, dan real estate. Dia dulu juga pernah memiliki 17% saham dari New York Times. Tapi kemudian dia jualnya untung. Slim dan keluarganya juga memegang 79% saham Grupo Carso, salah satu konglomerat terbesar di Amerika Latin. Orang kaya ke-7, Michael Bloomberg, CEO Bloomberg dengan kekayaan 94,5 miliar US dollar. Michael Bloomberg ikut mendirikan media Bloomberg LP pada tahun 1981 dan sekarang memiliki 88% dan diperkirakan mendapatkan pendapatan di bagian utara itu 12 miliar US dollar. Bloomberg sendiri memulai karirnya di Wall Street tahun 1966
dengan pekerjaan tingkat pemula di Bank Investasi Salomo Brothers. Kerja 15 tahun, keluar. Dia juga seorang dermawan yang menyumbangkan lebih dari 12,7 miliar US dollar untuk pengendalian senjata, perubahan iklim, dan penyebab lainnya. Bloomberg juga pernah menjadi wali kota di New York City selama 12 tahun. Orang kaya ke-6, Bill Gates. Coher Bill and Melinda Gates Foundation dengan kekayaan 103,9 miliar US dollar. Bill Gates merubah kekayaan dari perusahaan perangkat lunak Microsoft menjadi kepemilikan yang terdiversifikasi, termasuk investasi dalam energi nol karbon. Bill Gates yang ikut mendirikan Microsoft bersama almarhum Paul Allen pada tahun 1975. Dia mentransfer setidaknya 6 miliar US dollar saham. Pada tahun 2020, ketika Bill Gates mengundurkan diri dari Dewan Microsoft, dia memiliki saham sekitar 1,3% saham perangkat lunak dan komputer tersebut. Dia telah berinvestasi ke lusinan perusahaan termasuk Republic Services dan Deere & Co. Dan dia juga merupakan salah satu pemilik lahan pertanian terbesar di Amerika Serikat. Dan hingga saat ini, Bill Gates mendonasikan lebih dari 59 miliar US dollar kepada Gates Foundation, termasuk hadiah 20 miliar US dollar yang diumumkan pada bulan Juli 2022. Ya, sebagian besar donasi itu awalnya berupa saham Microsoft. Orang terkaya ke-5, Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway dengan kekayaan sebesar 105,7 miliar US dollar. Dikenal sebagai Oracle of Omaha, Warren Buffett adalah salah satu investor yang paling sukses sepanjang masa. Buffett menjalankan Berkshire Hathaway yang memiliki lusinan perusahaan asuransi Geico, pembuat baterai Duracell, dan rantai restoran Dairy Queen. Dan yang menarik, Warren Buffett mulai belajar membeli saham itu pada usia 11 tahun. Dan dia sudah mulai mengajukan pajak sejak umur 13 tahun loh. Orang terkaya keempat, Larry Ellison, CTO dan founder Oracle dengan kekayaan 107,2 miliar US dollar. Larry Ellison adalah ketua, Chief Technology Officer, dan salah satu pendiri perangkat lunak raksasa Oracle yang dia miliki sekitar 35%. Dia melepaskan peran CEO Oracle pada tahun 2014 setelah 37 tahun memimpin. Oracle telah tumbuh sebagian melalui akuisisi perusahaan perangkat lunak yang stabil. Dan yang terbesar adalah 28,3 miliar US dollar untuk perusahaan pencatatan kesehatan elektronik Cerner pada tahun 2021. Dan tahun 2020, Ellison pindah ke Hawaii, satu pulau, Hawaii Lanai, yang dia beli hampir semuanya di tahun 2012 dengan harga senilai 300 juta US dollar. Ellison juga duduk di Dewan Tesla sejak Desember 2018 hingga Agustus 2022. Dan dia masih memiliki sekitar 15 juta saham di perusahaan mobil listrik tersebut. Orang terkaya ketiga, Jeff Bezos, chairman dan founder Amazon dengan kekayaan 114 miliar US dollar. Jeff Bezos mendirikan perusahaan e-commerce raksasa Amazon pada tahun 1994, berawal dari garasi rumahnya di Seattle. Dan akhirnya juga dia mengundurkan diri sebagai CEO pada tahun 2021. Bezos juga memiliki The Washington Post dan Blue Origin, sebuah perusahaan kedirgantaraan yang mengembangkan roket, dan dia pernah terbang sebentar kemana? Ke angkasa tahun 2021. Orang terkaya kedua, Elon Musk, CEO Tesla dengan kekayaan sebesar 175,5 miliar US dollar. Elon Musk ikut mendirikan 6 perusahaan termasuk pembuat mobil listrik Tesla, produsen roket SpaceX, dan startup terowongan Boring Company. Dia memiliki sekitar 23% saham Tesla, tapi dia menjaminkan setengah dari sahamnya sebagai jaminan zaman. SpaceX sendiri didirikan tahun 2002 yang bernilai 127 miliar US dollar. Setelah putaran pendanaan pada Mei 2022, nilainya menjadi 4 kali lipat dalam 3 tahun. Sedang Boring Company yang tujuannya adalah untuk mengalahkan lalu lintas yang macet gitu, dia juga mengumpulkan 675 juta US dollar pada April 2022 dengan penilaian sekitar 5,7 miliar US dollar. Orang terkaya pertama, Bernard Arnault and Family, yang memiliki kekayaan sebesar
208,9 miliar US dollar. Dan dia tahun ini mengalahkan Elon Musk. Dia adalah chairman dan CEO dari LVMH, Moet Hennessy, Louis Vuitton. Bernard Arnault mengawasi kerajaan LVMH dari sekitar 70 merek fashion dan kosmetik, termasuk Louis Vuitton dan Sephora. Pada tahun 2021, LVMH mengakuisisi toko perhiasan Amerika Tiffany & Co. seharga 15,8 miliar US dollar. Dan itu diyakini sebagai akuisisi merek mewah terbesar yang pernah ada. LVMH membelanjakan 3,2 miliar US dollar pada tahun 2019 untuk grup perhotelan mewah Belmond, kereta api, dan kapal pesiar sungai. Well, dia bukan orang yang langsung instan kayak begitu. Dia mulai usahanya dengan mengumpulkan 15 juta dolar dari bisnis itu untuk membeli Christian Dior pada tahun 1980. Nah, sekarang kita lihat yuk, apa sih kunci sukses dari mereka? Kita lihat kunci sukses dari Steve Ballmer. I think good ideas are usually better done quickly than slowly. Jadi, kalau kita punya ide, baiknya tuh dikerjakan secepat-cepatnya. Jangan pending-pending atau tunda-tunda. Itu menurut Steve Ballmer. Menurut Mukesh Ambani, everybody has equal opportunity. And I think that is true for everything. Jadi memang manusia mempunyai kesempatan atau waktu yang sama. Kita sama-sama hidup 24 jam. Kita punya peluang yang sama. Menurut Carlos, success is not about doing things well or even very well or being acknowledged by others. It is not an external opinion, but rather an internal status. It is the harmony between the soul and your emotion, which require love, family, friendship, authenticity, and integrity. Kalau boleh saya terjemahkan, sukses bukanlah tentang melakukan sesuatu yang baik atau bahkan sangat baik atau diakui oleh orang lain. Karena ini bukan opini eksternal, melainkan status internal. Ini adalah harmoni antara jiwa dan emosi Anda yang membutuhkan cinta, keluarga, persahabatan, keaslian, dan integritas. Menurut Bloomberg, the best leader incentivize, inspire, and empower their teams to be creative and innovative. Pemimpin mendorong, menginspirasi, dan memberdayakan karyawan. Kunci sukses dari Bill Gates. Patience is a key element of success. Sabar adalah kunci untuk sukses menurut Bill Gates. Menurut Warren Buffett, the key of success is emotional stability. Saya mulai melihat kesamaan di sini, yaitu dari sisi emosi, kontrol emosi dan rasa sabar. Dari Larry Ellison, great achievers are driven not so much by the pursuit of success, but by the fear of failure. Kita bisa kejar, takut gagal, jadi kita bisa kejar terus. Nah, ini pendapat dari Larry. Pendapat dari Jeff Bezos, the key to success are patience, persistence, and obsessive attention to detail. Kembali lagi ya, sabar dan persistence. Dari Elon Musk, you shouldn't do things differently just because they are different. They need to be better. Pak Elon Musk bilang, jangan membuat produk yang berbeda, tetapi membuat produk yang lebih baik. Ada quote satu lagi dari Elon Musk. Saya suka sama dia. Failure is an option here. If things are not failing, you are not innovating. Jadi kegagalan memang adalah satu pilihan. Tapi kalau kita tidak pernah gagal, kita tuh tidak berinovasi. Jadi kalau kita gagal, itulah yang membentuk kita bisa berinovasi. Itu menurut Elon Musk. Dan pesan terakhir dari orang yang paling kaya nomor 1 di dunia, Bernard Arnault, dia menyatakan nomor 1 adalah be patient. Kemudian yang kedua adalah don't make money your priority. Jangan jadikan uang menjadi prioritas kamu. Keep trust in yourself. Percaya terus pada diri Anda sendiri. Always focus on your product and services. Jadi utamakan dulu kualitas produk kita dan jasa layanan kita. Keep update your company and always keep on your eye. Jadi menurut Arnold, kalau perusahaan itu di jalan ya jangan ditinggal terus kita pasrahin semua 100% sama karyawan. Jadi tetap harus dikontrol, harus terus dilihat. Oke, jadi dari semuanya ada 1-2 poin yang bisa kita analisa bahwa kunci dari sukses adalah sabar, patient. Tidak ada
cara apapun yang bisa membuat kita mendadak jadi kaya raya atau kaya dalam satu malam. Please, nggak ada. Semuanya dilakukan dengan sabar. Dan poin kedua adalah emosi. Emosi kita harus kita kontrol supaya kita yaitu bisa sabar. Jadi kita jangan terlalu mudah cepat-cepat mengambil keputusan, atau karena emosi kita terlalu bersemangat lalu kita mengambil keputusan yang salah. Demikian video dari saya kali ini. Semoga ini bisa mendatangkan manfaat untuk Anda. Sekali lagi, kalau Anda suka, Anda bisa klik like, bahkan subscribe. Dan kalau Anda merasa bahwa ya ini bermanfaat juga untuk teman-teman Anda, silakan Anda share. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.